Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indania Zahra. Saya dari 104 absen 13. Dan di sini saya akan menjelaskan novel tentang Kenanga dengan penulisnya yaitu Oka Rusmini, penerbitnya yaitu Gramedia Widya Sarana Indonesia yaitu Grasindo. Tahun terbitnya itu 2003, terus kemudian dicetak ulang pada edisi berikutnya. Terus kota penerbitnya itu di Jakarta. Jumlah halamannya ada 269 lebih. Terus alasan memilih novel ini karena novel ini mengangkat kehidupan perempuan Bali yang menghadap tekanan adat dan sistem kasta. Selain itu, cerita dalam novel ini memberikan banyak pelajaran tentang perjuangan perempuan untuk bisa memilih jalan hidupnya sendiri tanpa ada embel-embel istiadat. Dan juga covernya yang sangat menarik dan yang sangat bagus, sangat seni. Dan juga lanjut, saya akan memberi ringkasan tentang cerita novel ini. Novel ini menceritakan kehidupan seorang perempuan Bali bernama Kenanga yang berasal dari keluarga kasta Brahmana, kasta yang tertinggi dalam masyarakat Bali. Kenanga adalah perempuan yang sangat ceria, cerdas, pekerja keras, dan memiliki semangat yang tinggi. Kenanga juga kuat dan untuk meraih pendidikan serta karir yang sangat ia dambakan. Kenanga tinggal bersama keluarganya, bersama ayahnya, ibunya, dan adiknya. Adiknya bernama Kencana. Kencana memiliki paras yang sangat cantik dan dia juga istimewa. Ayah ibunya sangat sayang kepadanya, bahkan lebih sayang kepada Kencana daripada Kenanga. Ada iri hati Kenanga karena Kencana selalu dinomorsatukan. Kenanga memiliki hubungan dekat dengan seorang laki-laki bernama Buana. Buana adalah dokter sekaligus dosen di kampus tempat Kenanga menjadi dosen juga. Mereka saling mencintai, tapi mereka tidak mengungkapkan. Namun hubungan mereka tidak berjalan lancar karena adanya tekanan adat dan keluarga yang harus dipatuhi. Dalam masyarakat Bali, karena adanya tekanan adat dan keluarga yang harus dipatuhi dalam masyarakat, terutama pada kasta Brahmana, pernikahan sangat dipengaruhi oleh aturan sosial dan kehormatan keluarga. Masalah semakin rumit ketika Kenanga harus menghadapi kenyataan bahwa adiknya Kencana juga menyukai Buana. Akhirnya karena berbagai pertimbangan keluarga dan adat, justru Kencana dan Buana diperbolehkan menikah. Tetapi Buana tidak mau karena Buana hanya mencintai Kenanga. Kencana meminta tolong kepada Kenanga untuk berbicara kepada Buana agar dia mau menikah. Buana dan Kencana akhirnya dia ngobrol berdua.
apapun akan dituruti Buana asal Kenanga menuruti apa yang di Buana lakukan. Buana dan Kenanga berjalan-jalan di samping di jalan-jalan Malioboro waktu itu. Sentuhan yang tidak sengaja antara tangan Kenanga dengan tangan Buana membuat nafsu Buana menerka-nerka. Buana pun singkat cerita, pagi pun tiba. Buana kaget, ternyata mereka sudah ada di satu ranjang yang sama dan tidak berpakaian. Dengan Kenanga yang sudah menangis dan bercak darah di mana-mana, dan Buana yang kaget. Buana bilang, apa yang kita lakukan ini di luar kesadaran mereka. Kenanga tahu, tetapi ini Buana lakukan, tetapi ini mereka lakukan. Buana sempat bilang akan bertanggung jawab kepada Kenanga, tetapi Kenanga tidak mau karena dia memikirkan adiknya, Kencana. Bagaimana nanti rumor-rumor yang lain? Lalu Buana bertanya, bagaimana nanti kalau kamu hamil? Lalu itu urusan nanti. Kenanga hanya ingin kamu Buana menikahi adiknya. Lalu Buana menyanggupi itu. Singkat cerita, Kenanga ingin melanjutkan kuliahnya S2 di Yogyakarta, tempat di mana segudang trauma setelah malam itu Buana melakukannya. Lalu Buana menikah dengan Kencana di Bali, tetapi Kenanga tidak datang dengan berbagai alasan. Kenanga tidak datang karena dia tidak kuat untuk melihat lelaki itu Buana. Kenanga memutuskan untuk mempertahankan kehamilannya itu di Yogyakarta. Makanya kuliah S2-nya itu semakin lama, menjadi 4 tahun kurang. 4 tahun kurang. Lalu Kencana pulang ke Bali. Dia kira yang menjemputnya itu adalah keluarganya yang ia tunggu-tunggu. Namun yang keluar hanya Buana. Buana menjemputnya. Ternyata Kenanga sedang tidak enak badan. Lalu dia jatuh pingsan. Lalu Buana mengantarnya ke rumah. Sampai di rumah, sekeluarga panik karena Kenanga tidak unjuk sadar. Akhirnya setelah beberapa lama Kenanga sadar. Ibunya Kenanga menangis karena ternyata Kenanga mengidap MAH kronis. Mereka tidak tahu kalau di Yogyakarta itu Kenanga hamil. Singkat cerita, dengan keadaan Kenanga yang masih sakit, dia mendapatkan kabar kalau guru besar atau Prof. Rahyuda, yaitu profesor yang ada di kampusnya dulu, ternyata meninggal dunia. Dia sangat terpukul dengan kepergian profesornya itu yang sangat dekat. Tetapi dia tidak bisa bangun karena dia kondisinya sedang lemah. 1 minggu kemudian dia
pergi ke rumah Profesor Rahyuda untuk sekedar melihat rumah-rumahnya. Di sana ia mengetok pintu, lalu keluarlah Kemuning. Kemuning adalah yang mengurus Profesor Rahyuda, sekaligus wanita yang dia cintai. Kemuning tidak tahu kalau Profesor Rahyuda sangat mencintai dirinya. Yang dia tahu hanya Kemuning yang cinta kepada Profesor Rahyuda. Hanya Kenanga yang tahu Profesor Rahyuda mencintai Kemuning. Akhirnya Kenanga menceritakan kepada Kemuning kalau Profesor Rahyuda sangat mencintai Kemuning. Di situ mereka menangis. Lalu keesokan harinya di kampus, saat Kenanga sedang mengajar, dia disusul oleh Buana. Buana ingin mengajak ngobrol Kenanga. Katanya obrolan serius. Lalu mereka mengambil spot kantin yang paling pojok untuk mengobrol berdua. Pertama mereka ngobrol, lalu langsung Buana mengatakan kalau anaknya masih hidup. Kenanga kira anaknya sudah mati. Buana bilang anaknya masih hidup, tapi lahir secara prematur. Kenanga sedikit tidak percaya kepada lelaki itu. Buana pun melanjutkan percakapannya. Intan sudah lama berada di rumahmu sejak kapan? Intan adalah anak kecil yang diasuh oleh keluarga Kenanga, yang dipungut dan diurus sebagai sudra. Sudra itu kasta yang paling rendah. Ternyata Intan itu adalah anak mereka berdua, Buana dan Kenanga. Buana sengaja melakukannya agar Kenanga dan Intan masih tetap satu. Lalu Kenanga kaget dengan pernyataan tersebut. Lalu sepulangnya Kenanga dari kampus, dia langsung memeluk Intan kuat-kuat. Di rumah itu Intan tidak disukai karena kastanya yang rendah. Oleh ibunya, ayahnya dan adiknya dia tidak suka. Tetapi sedari dulu Kenanga sangat menyayangi anak itu. Dia tidak tahu mengapa dia sangat menyayangi anak itu. Setelah mengetahui itu adalah anaknya, dia semakin cinta dengan anak itu. Dia minta dipanggil ibu oleh anak itu. Dan Buana juga minta dipanggil ayah oleh anak itu. Dia minta dipanggil Aji Bua. Aji itu dalam bahasa Bali itu ayah. Melalui perjalanan hidup Kenanga, pembaca diajak memahami bagaimana beratnya kehidupan perempuan dalam masyarakat yang masih kuat memegang tradisi dan sistem kasta. Kenanga tetap berusaha menjalani hidup dengan tegar dan mempertahankan harga dirinya sebagai perempuan. Amanat dari novel ini yaitu perempuan berhak menentukan masa depan dan pilihan hidupnya. Satu lagi,
Setiap keputusan hidup memiliki konsekuensi yang harus dihadapi dengan tanggung jawab. Informasi peristiwa, sejarah, atau kritik sosial dalam cerita secara kronologi. Peristiwa sejarah seperti perang atau kemerdekaan tidak ada, tetapi berisi kritik sosial terhadap sistem kasta dan budaya patriarki dalam masyarakat Bali. Pertama, sejak awal cerita diperlihatkan bahwa Kenanga berasal dari kasta Brahmana yang memiliki aturan ketat dalam kehidupan sosial pernikahan. Yang kedua, Kenanga tidak bisa menentukan pasangan hidupnya karena harus mempertimbangkan kehormatan keluarga dan adat. Terus yang ketiga, hubungan Kenanga dengan Buana menjadi sulit karena tekanan adat yang sangat kuat. Selanjutnya, data objektif mengenai kritik sosial data objektif mengenai kritik sosial dan kaitannya dengan cerita. Dalam masyarakat Bali, tradisi terdapat sistem kasta seperti Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra memengaruhi hubungan sosial termasuk pernikahan. Novel Kenanga menggambarkan bahwa tokoh utama berasal dari kasta Brahmana sehingga harus menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya dalam memilih pasangan hidup. Jadi saya mengajak teman-teman untuk membaca novel Kenanga karya Oke Rusmini karena novel ini sangat menarik dan memberikan banyak pelajaran tentang kehidupan perempuan, istiadat Bali, dan perjuangan menghadapi tekanan sosial untuk mencapai apa yang diinginkan. Jadi dibaca guys. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.